Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak semua dalam Matematika Peminatan kelas 11. Kali ini kita akan mempelajari tentang persamaan trigonometri bentuk A cos X. Ini A cos X tambah B sin X sama dengan C. Baik, sebelum kita mulai, jangan lupa kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai untuk persamaan bentuk A cos X tambah B sin X sama dengan C. Berarti nanti A adalah koefisien di depan cos X. B merupakan koefisien di depan sin X. C merupakan sebuah konstanta. Ini adalah sebuah persamaan. Berarti ruas kiri nilainya akan sama dengan ruas kanan. Nah, bagaimana mencari solusi atau penyelesaian dari persamaan ini nantinya? Nah, kita lakukan pencarian rumusnya. C sama dengan K cos X dikurang alfa. Jadi kita samakan C ini, konstanta ini sama dengan K cos alfa. Nah, berdasarkan rumus cos X dikurang alfa, kita jabarkan. Cos X dikurang alfa berarti K cos X kali cos alfa tambah sin X kali sin alfa. Nah, yang C ini nilainya sama dengan A cos X tambah B sin X. Kita tulis di sini. Oke, kita lanjutkan. Berarti nanti kita kalikan K-nya ke dalam persamaan ini. Berarti dapat K cos X kali cos alfa tambah K sin X kali sin alfa. Nah, kalau dilihat dari sini, berarti yang merupakan, kita lihat sebelah kirinya ada A, di sini ada cos X, berarti sini ada cos X. Berarti yang ini K cos alfa sama dengan A. Berarti kita tulis A sama dengan K cos alfa. Nah, begitu juga dengan yang bagian sinnya, sebelah kirinya ada B, ini ada sin X, ini juga ada sin X. Karena dia sama, berarti B nilainya sama dengan K kali sin alfa. Nah, dapatlah B-nya K kali sin alfa. Setelah itu, kita nyatakan, berarti A kuadrat, di sini, A kuadrat, ditambah B kuadrat, berarti kita kuadratkan A-nya, dan B-nya juga kita kuadratkan. Berarti karena A-nya bernilai K cos alfa, kita ganti A-nya. B-nya juga K sin alfa, kita kuadratkan. Nah, kita kuadratkan K kuadrat cos kuadrat alfa, berarti maaf, kuadratnya di sini. Berarti sin K kuadrat alfa. Nah, K kuadrat bisa kita keluarkan, kita faktorkan dia. Tinggallah di sini cos kuadrat alfa tambah sin kuadrat alfa. Nah, ini merupakan identitas trigonometri. Ini identitas. Masih ingat identitas trigonometri? Nah, berarti ini sama dengan 1. Nilainya sama dengan 1. Nah, K kali 1 sama dengan 1. Berarti, ini K kuadrat ya. K kuadrat kali 1 sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti K-nya saja nilainya adalah akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Kemudian, untuk menilai K-nya. Nah, kita akan mencari nilai K dan mencari sudut. Jadi tujuan kita mengubah bentuknya, kita mencari berapakah nilai K, berapakah nilai sudutnya. Nih, K-nya udah ketemu, akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Jangan lupa, A adalah koefisien yang berada di depan cos, B adalah koefisien yang berada di depan sin. Kita masuk ke contoh 1 untuk persamaan trigonometri. Contoh 1.
tentukan akar. Misalnya akar 3 cos. Akar 3 sin. Sin X kurang 3 cos X sama dengan akar 3. Di mana nanti X-nya berada di antara 0 sampai dengan 360 derajat. Nah, bagaimana menyelesaikan ini? Nah, kita tulis penyelesaiannya. Nah, kita tahu tadi rumus atau bentuk formulanya ketika A cos X tambah B sin X sama dengan C, ini akan sama nilai dengan K kali cos X dikurang alfa. Nah, kita akan mencari berapa nilai K, berapa nilai alfa. Nah, pertama kita tentukan dulu berapakah A-nya dan berapakah B-nya. Nah, di sini dilihat A adalah koefisien dari cos. Nah, di sini min 3 cos X berarti A-nya sama dengan min 3. Nah, B adalah koefisien dari sin. Berarti lihat soalnya. Akar 3 sin X. Berarti B-nya sama dengan akar 3. Nah, kita carilah nilai K. K adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kita masukkan nilainya. Akar dari min 3 dikuadratkan tambah akar 3 dikuadratkan. Min 3 dikuadratkan dapat 9, akar 3 dikuadratkan dapat 3. Berarti dapat akar 12. Kita sederhanakan, berarti akar 4 kali 3. Berapakah akar 4? Berarti 2. Di sini jadinya 2 akar 3. Dapat nilai K. Nah, siapa lagi yang kita cari? Alfa. Tadi, alfa adalah arcus tan dari B per A. Koefisien dari sin per koefisien dari cos. Nah, di sini arcus. Arcus ini boleh kita tulis tan min 1, ini bacanya arcus tan. B-nya adalah akar 3. A-nya adalah min 3. Nah, apa artinya arcus tan atau tan min 1 ini, arcus tan, berarti kita berapakah tan yang nilainya min 1/3 akar 3. Berapa nilainya min 1/3 akar 3? Kalau dia negatif, berarti dia berada di kuadran 2. Berada di kuadran 2, yang 1/3 akar 3. Ini dapat sama dengan tan 30 ya. Tan 30 berarti, kalau di kuadran 2 berarti 150. Ya. Ini dapat alfanya sama dengan 150. Nah, berarti udah dapat K, udah dapat alfa. Sekarang, kita masukkan ke dalam persamaan bahwa akar 3 sin X kurang 3 cos X sama dengan akar 3. Berarti kita ganti dengan K cos X dikurang alfa. Nilainya sama dengan C ini. C nilainya adalah, ini C ya, C akar 3. K-nya tadi 2 akar 3. Cos X dikurang alfa. Alfa 150. C-nya sama dengan akar 3. Nah, kita sederhanakan. Di sini ada 2 akar 3. Ini cos X dikurang 150 sama dengan akar 3 per 2 akar 3. Ini bisa kita bagi. Berarti dapat 1/2. Nah, berapakah nilai cos? Berapakah sudut yang nilai cosnya setengah? Nah, ini adalah persamaan kosinus yang udah kita pelajari sebelumnya. Nah, kita selesaikan persamaan kosinus. Dia mempunyai 2 solusi, jangan lupa. 2 solusi. Yang pertama, cos X dikurang 150 sama dengan setengah. Berarti setengah kita ganti dengan cos. Berapa cos yang nilainya setengah? Ya, 60. Nah, jadikan dia penyelesaian persamaan cos. Berarti X kurang 150 sama dengan 60 ditambah
K kali 360. Berapakah X-nya? Kita pindah ruas, min 150-nya, min jadi positif, berarti 210 tambah K kali 360. Jadi, ketika K-nya sama dengan 0, berapakah X-nya? Ya, X-nya 210 derajat, ini jadi 0. Ketika K-nya 1, apakah masih masuk dalam interval kita? Interval kita dari 0 sampai 360. Kita coba, 210 tambah 1 kali 360. Ini dapat 570. Nah, ini tidak masuk dalam interval. Berarti yang masuk interval adalah 210. Oke, itu untuk yang solusi yang pertama. Untuk yang solusi kedua, cos X dikurang 150 sama dengan min alfa, berarti cos 60. Berarti nanti dapat solusinya ada dua ya, satu positif, satu negatif kalau dia cos. Min 60 tambah K kali 360. Berapakah nilai X-nya? Berarti kita pindah ruas, 150 dikurang 60, berarti 90. Ditambah K kali 360. Kita ganti K-nya sama dengan 1. Sama dengan 0. 0 dulu ya, maaf. Berarti X-nya 90. Nah, apakah 90 masuk dalam interval kita? Ya. Kalau nanti kita ganti ke K-nya sama dengan 1, kita ganti K-nya 1 di sini, berarti dapat nanti 360 ditambah 90, berarti lebih dari 360. Jadi HP-nya, jadi kita tulis HP. Yang mana HP-nya 90 dan 210. Ya. Baik, kita masuk ke contoh kedua. Contoh 2. Bentuk persamaannya min akar 3 cos X ditambah sin X sama dengan akar 2. Nah, X-nya berada di antara 0, 360. Nah, yang ditanya, berapakah himpunan penyelesaiannya? HP-nya berapa? Nah, kita jawab di sini penyelesaiannya. Kita identifikasi, A-nya adalah, B-nya adalah, C-nya adalah. Nah, A adalah koefisien dari cos, berarti A-nya min akar 3. B adalah koefisien dari sin, berarti 1. C adalah konstantanya akar 2. Nah, berarti K sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti K sama dengan akar dari min akar 3 kuadrat tambah 1 kuadrat. K-nya sama dengan akar min akar 3 dikuadratkan dapat 3 tambah 1. Berarti K-nya sama dengan akar 4. Akar 4 adalah 2. Nah, kita cari arkustan. Alfanya adalah arkustan dari B per A. Sama dengan arkustan min arkustan dari B, B-nya 1. A-nya adalah min akar 3. Nah, ini kita sederhanakan. Ini akan sama dengan tan arkustan dari min 1/3 akar 3. Nah, ini kita kali akar 3 per akar 3. Ini ke akar 3 per akar 3. Dapatlah nanti dia min 1/3 akar 3. Nah, berapakah sudut tan yang nilainya min 1/3 akar 3 ini berada di kuadran 2, karena dia negatif, berarti 1/3 akar 3 nilainya sama dengan tan 30 atau 150 di kuadran 2. Di kuadran 2 ya, kuadran 2. Nah, kita cari penyelesaian dari persamaannya. Solusinya adalah K cos X dikurang alfa sama dengan C. C-nya akar 2,
K-nya 2, kita tulis ini, kita ganti cos, alfanya adalah 100, ya 50. Nah, ini adalah persamaan kosinus. Kita selesaikan dengan persamaan kosinus, penyelesaiannya cos X dikurang 150, berarti ini akar 2 per 2, ini sama dengan setengah akar 2, kita cari nilai cos yang setengah akar 2, ya 4/5. Nah, kita selesaikan, untuk cos berarti dia punya dua solusi, cos X dikurang 150 sama dengan cos 45, solusi yang pertama berarti X kurang 150 sama dengan 45, yang positif ya. Yang pertama positif, yang kedua solusinya adalah negatif. Nah, kita selesaikan ini, berarti X-nya sama dengan 45, kita pindah ruas 150-nya jadi positif, K 360. Nah, X-nya jadinya 45 tambah 150, 195 ditambah K kali 360. Nah, kita jalankan nilai K-nya. Ketika K-nya 0, berapa X-nya? Ya, 195. Masih masuk dalam interval ya. Interval, berarti ini masuk. Ketika K-nya 1, apakah masih masuk dalam interval? 195 ditambah 1 kali 360. Berarti ini sama dengan 555. Berarti ini tidak masuk dalam interval. Nah, untuk yang solusi kedua, cos-nya negatif. Berarti X dikurang 150, sudutnya negatif. Min 45 ditambah K kali 360. Berarti X-nya sama dengan, kita pindah ruas, 45, min 45 ditambah 150 ditambah K kali 360. Berarti X-nya sama dengan 105 tambah K kali 360. Nah, kita jalankan nilai K-nya. Ketika K-nya 0, berarti X sama dengan 100, ya 105. Ganti K-nya dengan 0. Ketika K-nya 1, berapa X-nya? Ya, 105 ditambah 1 kali 360. Kita cari, apakah masuk dalam interval atau di luar interval. Berarti dapatnya 465. Nah, ini udah di luar interval. Berarti yang masuk dalam solusinya nilai X-nya adalah 105. Jadi, berapakah himpunan penyelesaiannya? Himpunan penyelesaiannya ada dua. Mana yang lebih kecil? 105 dengan 195? Ya, 105,195 derajat. Nah, inilah solusi dari bentuk persamaan akar 3 cos X tambah sin X sama dengan akar 2.